Hari ini saya sedang melakukan proses pemanenan kentang atau proses pemanenan dalam budidaya kentang. Tapi sejatinya kita tidak akan membahas mengenai kentang. Namun saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kawan saya sesama petani, Mas Rio, asal Mondowinding, Sulawesi Utara. Nah, halo Mas Rio, ini saya. Kenapa saya lebih memilih menjawab melalui video? Karena kesannya kita itu akan lebih dekat gitu lah. Akan lebih dekat, kita sharing. Nah, namun sebelum ke pemaparan atau jawaban yang saya akan lontarkan kepada Mas Rio, saya akan menegaskan terlebih dahulu tentang jawaban atau pemaparan yang saya berikan itu lebih ke berlandaskan atau berdasar pengalaman saya sebagai petani. Itu hampir 80% akan saya paparkan dari pengalaman saya pribadi. Sisanya saya dapatkan pengetahuan dari para formulator obat yang berdatangan silaturahmi, sekolah lapang perhatian pertanian atau gapoktan, dari pelatihan pertanian, dan ikut seminar-seminar dari dinas pertanian. Itu sisanya. Nah, kira-kira untuk pertanyaannya adalah gejala mengenai budidaya bawang daun yang Mas Rio lakukan di Mondowinding, Sulawesi Utara. Nah, saya telah menerima dan melihat gambar secara fisik melalui via WhatsApp yang Mas Rio kirimkan kepada saya. Nah, dari gambar tersebut saya melihat dan mencerna beberapa hal yang menarik tentang budidaya bawang daun yang Mas Rio budidayakan di sana. Yang pertama, dari segi bentuk bawang daun yang Mas Rio kirimkan kepada saya meyakini atau berpendapat kalau budidaya bawang daun yang Mas Rio budidayakan itu terlalu tinggi faktor N atau nitrogen. Itu yang pertama. Nah, kenapa? Karena bisa terlihat jelas dari warna bawang daun atau di daun bawang yang Mas Rio budidayakan itu lebih hijau seperti hijau daun pisang. Itu alasannya. Yang kedua, bawang daun yang Mas Rio budidayakan terdapat penyakit Alternaria pori atau dalam bahasa petani lebih disebut dengan penyakit trotol. Nah, semacam itulah. Itu terjadi manakala suhu kelembaban itu tidak seimbang dan dipengaruhi oleh faktor N yang tinggi, jadi mudah terjangkit. Nah, seperti itulah. Saran dari saya, Mas Rio bisa melakukan rolling pemupukan atau mengganti pupuk yang sesuai, bisa mengurangi kadar atau faktor N yang terdapat pada budidaya ya bawang daun yang Mas Rio budidayakan. Bebas. Namun saya lebih menyarankan untuk memberikan pupuk yang seimbang. Seperti contoh, misal dalam pupuk bersubsidi bisa memakai Ponska dengan faktor NPK 15-15, E-nya 15, P-nya 15, dan K-nya 15. Seperti itu. Nah, tipsnya bisa diberi atau ditambah dengan SP36. Jadi dioplos antara NPK Ponska dan SP36 itu dioplos. Saran yang kedua, supaya untuk lebih mempercepat penyerapan bisa dengan menggunakan pupuk NPK Mutiara merek dagang bebas. Mau Loying, Yara, Merauke, Tawon dan lain sebagainya, silahkanlah. Tapi tipsnya tetap bisa ditambah dengan P atau K yang lebih tinggi, kita campur. Adapun dosisnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang tertera pada kemasan. Namun saya lebih menegaskan untuk kebutuhan di lapangan. Itu faktornya. Nah, selain itu saya melihat
apa namanya, mengamati dari gambar yang Mas Rio kirimkan kepada saya, itu untuk penanggulangan hama dan penyakitnya sebenarnya sudah tepat, dalam artian tepat guna dan tepat sasaran. Hanya saja mungkin pertama dosisnya yang kurang, ataupun pengaplikasian atau pencampuran pada ember ketika melakukan pelarutan pestisida tersebut salah, bisa dikoreksi lah. Nah, seperti itu, koreksi terlebih dahulu. Nah, karena di beberapa video saya sebelumnya, saya selalu menegaskan sistem awasi, cermati, dan kenali. Kenapa saya selalu menekankan seperti itu? Karena sering terjadi salah paham antara petani dan pestisida. Nah, dalam setiap budidaya kita hendaknya apa namanya, patutnya mengawasi, mencermati, dan mengenali. Kenapa saya katakan demikian? Setiap berbudidaya itu, dalam setiap budidaya apapun itu hendaknya tidak terlepas dari OPT, organisme pengganggu tanaman. Nah, oleh karena itu kita harus mewaspadai, dalam artian kita awasi pertumbuhannya, perkembangannya, serangan yang datang pada budidaya yang kita budidayakan apa, kekurangan apa, lingkungannya, wilayahnya, dan lain sebagainya. Setelah kita mengawasi, kita pasti akan tahu serangan hama yang datang atau organisme pengganggu tanaman yang datang, baik itu hama ataupun penyakit. Nah, di situ kita menerapkan apa namanya, fungsi dari cermati. Kita harus cermat. Nah, kita harus cermat. Apakah yang datang pada tanaman kita tentunya organisme pengganggu tanaman, apakah berbentuk hama ataupun penyakit. Misal hama yang datang pada tanaman yang kita budidayakan itu apa? Apakah termasuk kutu-kutuan? Apakah termasuk lalat penghisap? Apakah termasuk jenis ulat-ulatan? Itu sejatinya kita cermati, karena akan beda perlakuan, beda jenis insektisida yang kita pakai. Nah, dalam penyakit, apakah penyakit yang datang itu berjenis jamur ataupun berjenis bakteri. Nah, karena beda jenis penyakit yang datang, beda perlakuan, seperti yang saya katakan. Nah, ketika sudah diawasi dan dicermati, otomatis kita akan mengenali hama yang datang, jenis penyakit yang datang. Nah, di pikiran kita pasti, oh, itu jenisnya penyakit. Jadi perlakuan yang kita berikan itu akan otomatis bersifat fungisida, baik itu protektif, kuratif, dan lain sebagainya. Nah, di situ fungsi awasi, cermati, dan kenali. Karena sesudah diawasi pasti kita akan cermat, sesudah cermat pasti kita akan kenal. Nah, di situ kuncinya. Jadi saya sarankan untuk awasi, kenali, dan cermati, tapi bebaslah, karena kita sebagai petani tidak harus termakan oleh omongan orang lain, termasuk saya. Nah, karena Mas Rio juga pasti punya pola pikir sendiri, kebenaran sendiri. Nah, saya melihat kembali ke pokok pembahasan tadi. Sesudahnya bisa di rolling lah. Kembali ke topik pembahasan yang tadi. Nah, dalam gambar yang Mas Rio berikan, saya sudah melihat gambar pestisida yang Mas Rio berikan. Nyambung ke pembahasan yang tadi. Di sana terdapat antrakol, amistartop, itu untuk fungisidanya. Untuk insektisidanya ada gordon, dan PPC-nya banyak, ada 3 macam. Saya sarankan untuk menghentikan PPC-nya terlebih dahulu, karena sudah tinggi faktor nitrogen itu tadi. Nah, untuk sistem pengendalian hama terpadunya di bidang pestisidanya, saya rasa sudah tepat. Untuk kontaknya sudah cocok.
yaitu antrakol berbahan aktif propinef. Nah, hanya saja mungkin seperti yang saya bilang tadi, mungkin dari dosis yang kurang atau salah pengaplikasian pada air tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah amistartop untuk sistemiknya. Bahan aktifnya dipeconazole dan azoxystrobin. Itu saya rasa sudah cocok. Hanya saja seperti yang saya katakan, pasti ada yang salah baik itu dalam dosis maupun dalam cara pengaplikasian. Nah, untuk insektisidanya saya rasa sudah tepat juga, yaitu menggunakan bahan aktif chlorpenapir, namun saya sarankan rolling karena untuk menjaga tingkat resistensi kekebalan pada ulat tersebut. Pestisidanya saya sarankan juga rolling. Nah, untuk bahan aktif yang berikutnya saya juga melihat fungisida tapi berbahan aktif mancozeb plus carbendazim. Itu silahkanlah sama-sama kontak dan satu golongan bersama antrakol. Mau antrakolnya yang disimpan, mau tapnya yang disimpan. Silahkan pakai salah satu itu saja dulu. Nah, jika dirasa kurang bisa ditambahkan dengan golongan yang lain, baik itu chlorothanil maupun bahan aktif yang lain. Yang penting jangan satu golongan. Nah, karena mancozeb dengan propinef itu satu golongan. Nah, kira-kira itu pemaparan dari saya, Mas Rio. Nah, saya sarankan awasi dulu, cermati dan kenali karena akan sangat berpengaruh pada tingkat atau tindak lanjut perlakuan yang Mas Rio berikan pada setiap budidaya. Nah, selanjutnya untuk pupuknya silahkan seperti yang saya katakan barusan, pakai pupuk NPK yang tinggi faktor K dan P, dalam artian potasium dan kalium gitu. Namun bisa ditambah dengan SP36 atau fosfat yang tinggi. Nah, kira-kira seperti itulah saya mau lanjut bekerja. Semoga pemaparan atau jawaban dari saya bermanfaat. Nah, sampai jumpa di lain waktu dan lain video.